Oh ya, namaku Giri. Aku sangat menyukai keindahan laut. Aku banyak menghabiskan waktuku di laut untuk melepas lelah setelah usai beraktivitas. Dalam menyelam, aku memang menguasai pernapasan. Namun, ada yang lebih aneh. Setelah menemukan candi di bawah laut, aku menemukan kitab tersembunyi. Sehingga seperti ada kekuatan hingga aku bisa leluasa bergerak dengan lama di bawah dan kedalaman laut. Begini ceritanya. Hari ini pagi cerah sekali. Sungguh indah cuaca di pantai ini. Oh ya, namaku Giri. Aku sangat menyukai keindahan laut. Aku banyak menghabiskan waktuku di laut untuk melepas lelah setelah usai beraktivitas. Dalam menyelam, aku memang menguasai pernapasan. Namun, ada yang lebih aneh. Setelah menemukan candi di bawah laut, aku menemukan kitab tersembunyi. Sehingga seperti ada kekuatan hingga aku bisa leluasa bergerak dengan lama di bawah dan kedalaman laut. Begini ceritanya. Oh, candi ini begitu indah. Aku harus bisa memasukinya. Mampukah aku bertahan di dalamnya? Ya Tuhan, beri aku keyakinan agar aku bisa menelusuri keindahan dari kedalaman laut ini. Ini sungguh ajaib. Aku menyukai pemandangan ini yang jarang ditemukan. Ini cahaya apa? Aduh, sialan lu, hiu, gak tahu diri. Bikin kaget aja. Ini kitab apa? Dia seperti memiliki energi. Dan tiba-tiba tubuhku terasa hangat dan enteng sekali. Dan ternyata ini adalah dunia baru. Aku bisa menyelam dan berjalan di atas air sesuka hati. Inikah awak perjalanan menuju keindahan luasnya samudra? Diam-diam aku mempelajarinya dan menuntaskannya. Akhirnya, aku seperti mendengar bisikan sunyi sang laut, begitu mengesankan. Ini sangat menakjubkan. Aku bisa berjalan di atas air dan menyelam sangat lama, seperti layaknya ikan. Ini adalah anugerah terindah. Aku bisa menyusuri samudera tanpa bersusah payah. Aneh. Semakin jauh aku menyelam, semakin jelas semua terlihat. Padahal, di kedalaman seperti ini, cahaya harusnya lenyap. Tapi, mataku seperti berubah. Seolah laut menyalakan lampu khusus hanya untukku. Arus yang dulu menakutkan, kini terasa seperti tangan yang membimbing. Rumah karang, ikan-ikan kecil, bayangan raksasa di kejauhan. Semuanya terbaca oleh indera yang baru bangkit dalam diriku. Dan, napas ini tidak ada sesak, tidak ada tekanan. Seakan paru-paruku membuka pintu lain. Pintu yang hanya dimiliki makhluk laut. Aku bernapas tanpa alat apapun. Tenang, bebas. Seakan laut mengakuiku sebagai anaknya sendiri. Apa yang terjadi padaku sejak menemukan kitab itu di dasar air? Tubuhku berubah pelan-pelan. Bukan berubah bentuk, tapi berubah rasa. Seperti aku dilahirkan dua kali. Sekali di darat, sekali di laut. Kini setiap detik terasa seperti pesan. Pesan yang belum ku mengerti. Namun mengajakku masuk lebih dalam, lebih jauh, menuju rahasia yang selama ini ditutup rapat. Jika ini adalah panggilan laut, maka aku siap mendengarnya sampai ke dasar terdalamnya. Kak, benar-benar tidak percaya. Setiap kali aku membuka mata di kedalaman ini, rasanya dunia sedang bercanda denganku. Bagaimana mungkin semua terlihat begitu jelas? Batu karang yang jauh, ikan-ikan yang berlarian, bahkan butir pasir yang jatuh perlahan. Semuanya tampak seperti berada tepat di hadapanku. Seakan mataku bukan milikku lagi. Dan napas ini
Ya Tuhan, napas ini. Aku terus saja bernapas, dalam, lembut, tanpa rasa takut tenggelam. Padahal tidak ada tabung oksigen, tidak ada pelindung, hanya tubuhku sendiri. Harusnya mustahil, tapi aku masih hidup, bahkan terasa lebih hidup dari sebelumnya. Setiap hembusan membuatku semakin bingung, semakin tidak percaya pada tubuhku sendiri. Bagaimana bisa paru-paruku seperti berubah fungsi? Seolah ada pintu rahasia yang tiba-tiba terbuka dan laut mengizinkan aku lewat tanpa syarat. Sejak aku menemukan kitab itu, semua ini mulai terjadi. Mungkin ini hanya kebetulan, tapi hatiku tahu tidak. Ada sesuatu yang bangkit, sesuatu yang membuatku bertanya, siapa aku sekarang? Aku mencoba menolak, mencoba menganggap ini mimpi. Tapi semakin ku tolak, semakin laut memelukku. Seakan berkata, jangan takut, kau memang ditakdirkan untuk ini. Namun tetap saja, di relung terdalam hatiku, aku masih berbisik. Benarkah aku bisa melakukan semua ini? Benarkah ini nyata? Aku tak percaya, tapi aku juga tak bisa lari. Karena setiap detiknya terasa seperti keajaiban yang menolak untuk berhenti. Aku tak percaya dunia di atas dan bawah laut sama-sama menyimpan rahasia begitu banyak yang membuatku terdiam, sekaligus memanggilku lebih dalam. Jika ini awal petualanganku, maka aku siap menghadapi apapun yang bersembunyi dalam gelap. Dan penghuni laut pun menjadi sahabatku, seolah ia mengerti bahwa aku adalah bagian dari hidupnya.